The Diesel. Itulah julukan Shaquille O'Neal, monster raksasa besar yang mendominasi NBA di era 2000-an. Era NBA sekarang sangat berbeda dengan era NBA itu, karena biasanya tim yang punya center yang sangat hebat di era itu yang akan menang. Hal itu terbukti di mana tidak ada yang bisa menghentikan Shaq di masa kejayaannya, hingga ia menang 4 kali juara. Padahal semua itu Shaq lakukan tanpa menjaga berat badannya, dan ia sering diajak malas latihan. Sebagai mantan Finals MVP, dan 4 kali juara NBA, Shaq punya sejuta alasan untuk mempermalukan pemain lain. Seperti yang satu ini. Atau yang satu ini. Bahkan ring basket dipermalukan sama Shaq. Tapi tenang aja, karena masih banyak pemain lain yang jadi korban dari Shaq. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Shaq vs Scottie Pippen. 2015, Shaq memposting sebuah foto berisi 5 pemain Lakers terbaik versus 5 pemain Bulls terbaik sepanjang masa. Namun captionnya lah yang membuat pemain tersulut, di mana ia berkata, tim kita akan mengalahkan mereka sejauh 50 poin. Bagaimana menurut kalian? Dan jangan lari. Pemain lain tak ada yang menggubris kecuali bintang Bulls Scottie Pippen. Pippen memposting fotonya juara bersama Jordan dengan caption, "Maaf Shaq, aku tak suka berdebat hal yang subjektif. Yang aku tahu cuma kita pernah menang 6 kali juara, 2 kali lipat dari yang kamu menangkan di Lakers." Shaq pun memposting foto Pippen, namun mengganti wajahnya dengan wajah Jordan dengan caption, "Maaf Pippen, menurutku performamu di final itu oke, tapi kebanyakan Jordan lah yang meng-carry Anda. Bahkan Steve Kerr dan Ron Harper lebih patut dihargai daripada kamu. Ingat, aku adalah Batman dan kamu adalah Robin." Pippen membalasnya lagi dengan memposting fotonya dengan 6 cincin juara dengan caption, "Permainan usai Shaq. Yang terpenting dalam hidupku hanyalah juara dan kita sudah sering melakukannya di Chicago." Namun, Shaq tak pernah usai mendebat dan membalasnya dengan memposting foto biola dengan kepala Shaq dan caption, "Dewa Jordan lah yang memberimu 6 cincin juara. Kau akan selalu diingat sebagai nomor 2. Nomor 2 di belakang Jordan dan nomor 2 di belakangku. Permainan belum usai sampai aku yang hentikan. Jangan lari, si 6 kali juara." Shaq vs JaVale McGee. McGee memang sudah 3 kali menjadi juara NBA, hanya 1 juara lebih sedikit dari Shaq. Dalam karirnya, ia selalu menjadi center cadangan bahkan inti dari sebuah tim. Salah satunya Lakers 2020, di mana ia menjadi starting five yang membawa Lakers juara di bubble. Namun sebelum kejayaannya itu, McGee selalu terkenal sebagai pelawak di NBA, di mana ia sering sekali melakukan hal konyol di lapangan yang membuatnya sering masuk Shaq in a Foul, sebuah segmen di acara TV Inside di NBA yang berisi kumpulan momen konyol NBA, di mana Shaq menjadi pembawa acara di sana. Bisa dibilang ia raja Shaq in a Foul dulu. Karena McGee 2 musim beruntun jadi Shaq in a Foul MVP. Karena hal itu, Shaq sering sekali mempermalukan McGee. "Oh, post him up, JaVale. Post him up, JaVale. Hold him off. Hold him off." Di awal McGee biasa saja, namun karena terlalu sering dan ketika ia sudah 2 kali beruntun menjadi juara bersama Warriors, ia dipermalukan sekali lagi. JaVale McGee throws out a crazy alley-oop on an invisible mini hoop out of bounds. I thought you said JaVale McGee wasn't going on anymore. You did. McGee pun muak dan ia memposting, "Shaq, jangan berani-berani bilang seperti itu lagi," dengan konotasi kasar. Shaq pun membalasnya dengan, "Sekarang kau ada di tim yang hebat, jadi kau mau sok-sokan jago. Hentikan itu, kau hanya akan diingat karena Shaq in a Foul." #gelandangan. McGee membalasnya lagi, "Sampaikan mengenai ada di tim yang hebat. Kau sudah seperti ini selama 5-6 tahun. Kau pikir aku akan tetap diam?" Lalu Shaq membalasnya dengan memposting editan foto ini dengan caption, "Amerika, perkenalkan JaVale gelandangan McGee." Wow, so disrespectful. Bahkan rekan setimnya McGee yaitu Kevin Durant pun sampai membela McGee di sebuah interview. Dan ketika Shaq melihat interview itu, Shaq pun mulai mengejek Durant dengan memposting, "Ini bukan urusanmu. Aku mengerti kau membela rekan setimmu, tapi temanmu itu tetap gelandangan. Dia yang mulai dan aku yang menyelesaikannya." Perang Twitter ini berjalan seperti anak kecil, hingga ibu Shaq mengetahui hal ini.
My mother is someone who I love and respect, and she told me to stop it and don't bring it up again, so I'm not going to talk about it ever again. His name won't ever come out of my mouth ever again. Ya, hanya ibu Shaq saja yang bisa menghentikan Shaq mempermalukan pemain lain. Shaq versus semua pemain. Sebagai raksasa bertinggi 216 cm dan 147 kg, namun cepat serta kekar berotot, tak ada pemain yang bisa menghentikan Shaq. Ketika bola sudah di tangannya, bola sudah terhitung masuk. Kalaupun tak masuk, minimal dapat foul. Hal itulah yang membuatnya bisa dang dengan sangat memukau dan mempermalukan pemain lawan dengan mudah. Seperti yang satu ini. Bro, Shaq bahkan mendorong lawannya setelah mempermalukannya dengan dang. Tapi ini masih mending, karena lawannya memang lebih kecil dan pendek. Karena Shaq juga pernah mempermalukan seorang center bertinggi 229 cm. Iya, Shaq mempermalukan Shawn Bradley yang 13 cm lebih tinggi dari Shaq. Wow. Tapi ini masih mending guys, karena ada momen di mana Shaq tak hanya mempermalukan seorang pemain, namun ia mempermalukan seluruh NBA. Gimana nih guys, bahkan ring basket aja nggak kuat nahan Shaq sampai turun kayak gini. Tapi tenang, karena momen terakhir ini yang paling memalukan. Gak hanya turun, tapi bahkan sampai rusak dan udah gak bisa dipakai lagi. Hal ini bahkan membuat NBA harus menambahkan perkuatan baja di semua ring basket lapangan NBA agar bisa menahan kekuatan pemain sekelas Shaq. Shaq versus Rudy Gobert. Melihat Rudy Gobert sekarang, ia adalah monster defense yang sudah 3 kali menang Defensive Player of the Year dan 3 kali All-Star. Namun ada satu kelemahan Gobert, yaitu ia tak terlalu hebat dalam offense. Pertengkaran ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2019. Dimulai ketika Rudy Gobert menangis di tengah interview saat tak terpilih jajaran All-Star 2019. Shaq pun berkomentar seperti ini. Sebenarnya tak hanya Shaq yang mempermalukan Gobert saat itu, namun Draymond Green juga. Gobert tak membalasnya. Hingga akhir 2020, Gobert menandatangani kontrak 5 tahun $205 juta bersama Jazz, sekitar 647 miliar rupiah setahun, membuatnya menjadi center dengan bayaran termahal sepanjang sejarah sebelum dibalap oleh Nikola Jokic sekarang. Dan inilah reaksi Shaq. Rudy, I mean, he got 200 million, Shaq. 200. I'm not going to hate, but this should be an inspiration to all the little kids out there. If you average 11 points in the NBA, you can get 200. Ya, karena memang saat Gobert mendapatkan kontrak itu, Gobert hanya mencatatkan 15,1 poin per game saja. Tak seperti center-center hebat lainnya yang rataan poinnya di atas 20 atau bahkan 25 poin per game. Tak berhenti sampai di sana, Shaq juga memposting foto ini dengan caption, "Aku akan mencetak 45 poin, 16 rebounds, 10 free throw yang tidak masuk dalam 3 quarter. Kalau dia mungkin cuma 11 poin, 4 rebounds, dan fall out dalam 3 quarter. Aku dewanya." Disrespectful banget kan? Gobert pun berusaha netral dan berkata tak ada pertengkaran apa-apa antara dirinya dan Shaq. Shaq versus Charles Barkley. Dua mantan superstar NBA ini memang tak pernah cocok selama mereka bermain. Namun sekarang mereka jadi teman baik dan menjadi pembawa acara bersama-sama. Tapi dulunya mereka sangat suka bertengkar. Karena itu, bahkan tim Rising Star pun dipisahkan berdasarkan kedua nama mereka, yaitu tim Chuck, julukan Barkley, dan tim Shaq. Namun tak jarang mereka masih saja sering bertengkar saat berdebat di TV. Salah satunya saat membahas final NBA 2017 tentang LeBron yang butuh pertolongan. You played for a team that had big four. You forgot about that? You, Akeem, Scotty. It doesn't matter. It doesn't matter. No, it's not even close. It doesn't matter. We were all old men way past our prime. It doesn't This guy matter. just won the championship. He got a young Kyrie Irving and a terrific Kevin Love. And Yeah, now, but it takes more than that to win the they championship. just won the championship. What do you mean it takes more? Okay. They just won the championship. First of all, you know nothing about going back to back. I do and Kenny do. Atau yang satu ini.
You ain't got to repair nothing. You got to stop babying your players. You got baby, that's why you ain't win. I didn't have Dwayne Wade and Kobe Bryant carry me up and down the court. So why you in the Hall of Fame? Because I got 3 Finals MVP, Chuck. Because you Google me, Chuck. Everybody Google know me, you were a Chuck. great You see player. that? Everybody Google know me. you were a great player. Atau yang satu ini saat playoff 2017. Another must win for Cleveland. Oh my goodness. You don't want to mess around, Chuck. You have no idea what we're talking about because It's a real must win for Boston. Because you've only been to the finals once, so I you don't know. wasn't riding on Dwayne Wade's and Kobe's coattails. Doesn't matter, Chuck. I got the same thing you got. Kobe's coattails, Anyway. Dwayne Wade's, Anyway, and Alonzo. Ya, kelihatan seperti anak kecil ya. Tapi jujur semua yang Shaq lakukan ini karena satu alasan, yaitu ia memang sehebat itu. Jadi dia bebas berlaku apa aja dan semua pemain yang ia permalukan memang tak bisa membalasnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.